Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi ja'alana minal mu'minina wal muttaqina haqqan insyaallah. Wa nusallimu ala rasulina khairil anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Selalu saya ingatkan pada kita semua, mari menjaga adab-adab bermajelis kita, supaya saya takut sekali Pak, kita bermajelis ilmu tapi tidak mendapat berkah. Salah satu ciri ilmu tidak berkah, sulit kita pindahkan kepada orang lain dan sulit sendiri kita amalkan. Jangan kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang yahmilu asfara, himar atau keledai yang memikul beban di atasnya, tapi dia tidak mengerti apa yang dia pikul. Itu ciri orang yang menuntut ilmu tapi tidak berkah. Salah niatnya, salah adab-adabnya. Mari ibu di atas kita jaga adab kita, latih bersabar untuk tidak berkomentar, untuk tidak melayani bisikan-bisikan syaitan dari dalam, untuk kita memperbincangkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kajian ini. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah menambahkan kemampuan dalam hati kita berzikir kepadanya, selalu terhubung dan terkonek dengan Allah. Dan yang kedua, senantiasa kita menjaga kemampuan kita menghargai nikmat Allah dengan bersyukur padanya. Dan kita memohon kepada Allah senantiasa ditingkatkan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, berzikir meningkat, bersyukur bertambah, dan memperbaiki ibadah, itu menjadi program harian kita untuk senantiasa ditata. Salah satu model untuk memelihara itu adalah kita butuh berkumpul seperti ini, bermajelis ilmu. Majelis ilmu adalah bahagian daripada kita mencas diri. Ada program ya pada diri kita ini, karena manusia sifatnya adalah modelnya yazidu wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Siapapun kita, jangankan kita, di masa sahabat pun demikian. Dan itu sahabat sering memanggil sesamanya sahabat, ta'al nu'min sa'ah. Mari sahabatku, mari saudaraku, mari keluargaku. Kita memakai istilah sahabat ini, ta'al nu'min sa'ah. Mari kita beriman sesaat. Bukan berarti bahwa di luar kajian seperti ini kita tidak beriman lagi, tidak. Karena dipahami ya, iman kita ini kadang keluar masuk. Minimal ada waktu yang kita betul-betul jaga. Melalui pengajian seperti ini kita nu'min sa'at, kita beriman sesaat. Karena itu kata Nabi SAW, iza hadartum, apabila engkau menghadiri riyadul jannah, kalau engkau melewati taman-taman surga, fartau,
singgah di taman itu. Ya, singgah di taman itu. Nah, kita ini insyaallah mudah-mudahan nu'min sa'a, ya, bisa beriman sesaat, ya, dan kita menjadi orang yang membutuhkan orang lain. Kita butuh orang lain. Bisa mic-nya ini ada ya? Satu. Ini mic juga kan imannya keluar masuk. Nah, biasa mesti dicas baterainya. Ini ada ciri-ciri imannya yang kus, lobek-lobek. Manusia itu juga kadang Pak juga lobek. Apa bukti lobeknya? Ya, kadang-kadang azan baku tabrak-tabrak di atas, tapi dia tidak dengar. Saking asiknya dia dengan tidurnya, asiknya dengan dunianya, asiknya dengan ya. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah, mic-nya ya terganti. Ya, kita ganti kotoran-kotoran diri kita, sifat-sifat munafik kita dalam diri kita yang butuh diganti. Ada satu yang sekalian ya, ada sahabat namanya itu Hanzalah, pernah bertemu dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata kepada Hanzalah, "Ya Hanzalah, kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu?" Apa kata beliau? "Qad nafaka Hanzalah." Mungkin Hanzalah sudah munafik. Wahai Abu Bakar, kenapa? Saya mungkin sudah munafik ya Rasulullah. Kenapa Hanzalah? Iya, karena wahai Abu Bakar, kalau saya bersama Nabi di majelisnya, seperti kuliah itu surga di depan. Seperti kuliah itu nikmatnya surga, dekat sekali. Begitu saya melihat, seperti saya melihat itu neraka dekat sekali. Tapi begitu saya kembali ke rumah, begitu saya kembali ke pekerjaan sehari-hariku, sepertinya saya lupa semua itu. Kata Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Kita tanya sama Nabi. Kita tanya sama Nabi masalah ini. Karena saya juga merasakannya. Ini Abu Bakar Pak. Hanzalah itu manusia yang kurikulumnya masih dekat sekali dengan Nabi. Wahyu yang memandunya. Kita. Nah, yang penting kita, ya jamaah sekalian, ada waktu-waktu tertentu itu Pak, kita itu harus betul-betul dipelihara naik. Ada momen-momen tertentu kita harus semangat. Kalaupun ada momen-momen tertentu itu turun, manusiawi itu Pak. Manusiawi itu. Tidak ada orang yang tidak begitu, kecuali Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu begini terus, Yazid, Yazid. Kalau kita ini Yazid, wayangkus. Karena itu sering-sering cas kita punya hati. Sering-sering di Adam berada dalam majelis-majelis yang bisa mengokohkan keyakinan kita, akidah kita, iman kita, kesolehan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah di hari atau malam kedua ini bersama dengan kita di kaum muslimin. Soalnya luar biasa Masjid Ar-Rahman ini Pak. Ya. Tadi ini sudah, bayangkan Pak, sudah 3 cadangan mic-nya. Itu belum pintu keluar lagi 1. Ya sampai 4 Pak batasnya. Kalau sudah 4 ya sudahlah. Jemaah sekalian, saya lihat kesuksesan Ar-Rahman ini karena banyak-banyak saya lihat tadi anak muda Pak yang layani kita. Anak muda di atas, anak muda di bawah. Ya. Kalau saya lihat Tajudul Iman ini banyak tonja anak muda Riolo. Anak muda Riolo. Alhamdulillah, terima kasih semua. Insyaallah masih tema kita hari ini dalam Safari Zulhijjah 9 hari. Lanjutannya tadi malam, mengokohkan akidah, menggairahkan ibadah. Kita coba lihat ini. Ya.
Hari kedua memantapkan akidah atau tauhid dan ibadah kita. Kalau tadi malam itu secara umum Pak, kekuatan seorang muslim itu untuk bisa menikmati ibadah itu akidahnya bagus. Tersambung dia dengan Allah, berharapnya sama Allah, cintanya sama Allah, takutnya sama Allah. Nah, itu seperti tadi ayat-ayat yang dibaca itu. Semua ayat yang dibaca tadi itu adalah mengokohkan akidah. Di rakaat pertama tadi itu adalah mengokohkan akidah dalam akidah itu tauhid rububiyah. Rububiyah artinya seorang hamba itu yakin ada zat yang berkuasa dalam hidup saya. Saya butuh kepada sesuatu zat yang menguasai seluruh langit dan bumi, seluruh makhluknya. Tidak ada yang berdaya kecuali dengan izin Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah. Semua nabi dan rasul itu diajari dengan kalimat-kalimat akidah. Pertama dulu meyakini ada zat yang maha kuasa. Itu tauhid rububiyahnya. Itu yang kita ulang itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sandarkan diri kita pujian kepada zat yang Rabb, yang pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita, pengatur kita, yang mengendalikan semua kita. Dia siapa? Ar-Rahman. Dia siapa? Ar-Rahim. Dia siapa? Maliki Yaumiddin. Dunia dia kuasai, akhirat dia kuasai. Wa ila rabbika muntahaha. Di hadapan Rabb kalian akan nanti pada akhirnya berakhir. Kita ini Pak di dunia ini kenang-kenangan saja dikumpul. Ya. Orang yang bagus akidahnya akan sabar dengan puasa 9 hari ini Pak. Saya tadi Pak kalau setengah-setengah ini tadi wah tidak sanggup saya. Saya ceramah subuh tadi di Dayak, pulang langsung ke Mandala itu jam 7 sampai hampir jam 9 berdiri 2 jam. Saya tidak biasa begitu, tapi saya pikir saudara saya ini di Palestina dibantai dalam keadaan tidak jelas. Saya bayangkan itu bagaimana mereka orang di sana tidak pernah dapat air minum begini Pak. Sudah comberan sekarang diminum. Tidak ada makanan seperti yang kita makan tadi itu. Sudah tidak ada begitu Pak. Lebih 1 juta sekarang ini mengungsi di Rafah. Dan itu saudara kita Pak. Itu ikhwah kita. Itu manusia. Ya ada yang dipenggal, ada yang diinjak, ada yang disetrong, ada yang digerja aja, ada yang dipukul aja. Sepertinya bukan saja manusia seperti binatang. Binatang saja Pak. Kalau dipotong di depannya, di depan sesama binatang, binatang itu akan memberikan reaksi menangis, berteriak. Nah, ini saudara kita sudah dipotong di depan kita, diperlihatkan. Masa kita tenang-tenang saja? Tapi yang bisa merasakan itu Pak adalah hati kita dengan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu satu, saudara. Ya. Dalam keadaan panas jam 7 sampai hampir jam 9. Tapi ada himmah, ada semangat. Ada semangat. Pergi acara tadi jam 10, jam 11 akikah orang makan. Ada semua makanan enak-enak di depanku. Sebenarnya bisa izin, tapi kapan lagi? Ini antara tahunan dia 9 hari, Pak, 9 hari sih. Tidak jangan begitu terus. Ya. Kalau bukan dengan semangat itu sulit lanjut. Allah mengokohkan, Allah menguatkan, alhamdulillah masih bisa tahan. Ya. Kita berharap kepada Allah. Naseni ugi Pak kutanya apa masina pengelata de taulai. Kalau bukan mentong rahmat Allah dalam beribadah tidak bisa. Ya, maka ibadah kita itu dinikmati atau tidak tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Pak di ujung napas kita nanti, syahadatkah kita? Masih sadarkah kita Allah Rabb kita, Allah ilah kita? Itu juga rahmat. Kita senantiasa latih Pak
Ini jadi sudah masuk sedikit di masalah praktek ibadah. Jadi kokoh kita punya akidah dan juga kokoh kita punya ibadah dalam fikih penyembelihan. Masuk dalam penyembelihan karena penyembelihan itu masuk bab tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Kita coba lihat di sini. Ya. Saya ambil satu tafsir ini. Ya. Ini ayat yang sering populer kita baca ini. Ya. Saya ambil kurang lebih 10 tafsir, yang satu saja saya ambil untuk hari ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul, kata Muhammad, orang-orang di sekelilingmu itu, inna, sesungguhnya. Kasih tahu, maka Muhammad umumkan sebuah pengumuman. Sebuah pengumuman 4 isinya. Inna, sesungguhnya, masuk salati, salatku. Wa nusuki, ibadah sembelihanku. Nusuk itu Pak, ibadah sembelihanku. Bayangkan salat sembelihan, salat sembelihan, salat sembelihan. Lalu 2 di belakangnya umum. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Untuk siapa itu? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Rabb semesta alam. 4 hal ini tidak boleh diberikan kepada yang lain, Pak. Salat itu ibadah, sembelihan itu ibadah, hidup ini ibadah, mati pun adalah bagian untuk bukti ibadah-ibadah kita nanti kelak. Maka 4 perkara ini tidak boleh diserahkan kecuali terakhirnya itu lillah, lillah. Lillah itu semata untuk Allah, tidak boleh. Dan 4 hal ini Pak. 2 yang pertama, salat itu simbol ibadah ke fisik. Sedangkan wanusuk simbol ibadah dalam bentuk penyembelihan atau harta. Ini sering sekali diselewengkan ini. Sering sekali diselewengkan. Sering sekali dijauhkan. Saya mohon 2 hal ini coba. Sudah salat, sembelihan. Ada satu yang saya ingin sampaikan di sini. Supaya kita lihat apa hubungannya. Ini masuk neraka karena seekor lalat. Itu sembelihan itu Pak. Persembahan, meskipun seekor lalat, bisa surga, bisa neraka. Bisa surga, bisa neraka. Lalat yang disembelih atau yang dikurbankan atau yang dipersembahkan, lalat saja Pak bisa mengantar surga, bisa mengantar neraka. Kita lihat sini hadisnya. Ini hadis An-Tariq Ibn Shihab. Tariq Ibn Shihab. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, dakhalal jannah, seseorang itu masuk surga. Di sini dakhala fiilnya fiil madi. Masuk, telah masuk surga, maksudnya dijamin masuk surga. Belum masuk sudah masuk memang Pak. Artinya fiil yang begini belum terjadi tapi sudah seperti terjadi Pak, artinya dijamin. Rajulun, seseorang itu fi zubab, karena seekor lalat. Jadi gara-gara lalat dia persembahkan. Gara-gara lalat dia tidak persembahkan, itu fi zubabah, fi zubab, fi zubab, di dalam permasalahan lalat. Kita lihat di sini, wa dakhalan nar,
Dan telah masuk juga neraka rajulun fi zubab, juga masuk neraka karena seseorang pada perkara zubab, juga karena seekor lalat. Kalau para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa bisa lalat orang bisa masuk surga? Kenapa lalat bisa masuk neraka? Nabi menjawab, marrah rajulani, telah lewat dua laki-laki ala qaumi lahum, atas suatu kaum yang kaum itu lahum memiliki sanamun, berhala. Sanamun, sesuatu yang ditempati di situ minta keberkahan. Sanamun namanya, Pak. Bisa pohon, bisa batu, apapun itu bisa sanamun. Tempat yang dikeramatkan, tempat yang dihormati, tempat yang dipuja, tempat yang ditempati bersandar, minta jodoh, minta rezeki, apapun bentuknya namanya sanamun. Kaum itu ada sesuatu yang diyakini tidak boleh lewat kalau belum memberikan sesuatu untuk tempat yang penuh keramat itu. Maka la yazuzu, la tidak boleh melewatinya ahadun, seseorang, hatta yukarribu lahu syai'an, sampai seseorang yukarrib, mendekatkan diri kepada sesuatu, mengkurbankan sesuatu, mendekatkan diri kepada sesuatu itu. Tidak boleh lewat kalau dia tidak memberikan pisangkah, unti, songkolo, apa saja. Terus faqalu, maka berkatalah li ahadihima, kepada salah satu diantaranya, qarrib, coba kau kurbankan sesuatu. Qal laisa indi, tidak ada sesuatu bagi diriku, sesuatu. Tidak ada sesuatu pun ada dalam diriku. Kalau katakan uqarrib, qalu lahu qarrib, tidak ada yang ada pada diriku. Bilang yang penting kau bisa berikan sesuatu kepada sanamun itu tadi, sesembahan itu. Qarrib walau zubaba, serahkan saja apapun yang kau bisa miliki, kau bisa usahakan, meskipun seekor lalat, kau serahkan itu kepada berhala-berhala itu. Maka faqarraba zubaba, maka dia pun memberikan seekor lalat untuk sanamunnya tadi itu. Maka apa yang terjadi? Fahallau sabila, dilepaskanlah dia, dipersilakanlah dia melewati jalan itu. Lewat karena dia sudah berikan seekor lalat. Apa kata Nabi? Fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Coba bayangkan, Pak, seekor lalat. Coba bayangkan itu yang disebut dengan sembelian, Pak. Bagaimana kalau seekor ayam diserahkan kepada orang pintar, ahli nujum, ahli hurafat, ahli syirik, ahli tebak-tebak, serahkan. Bawa ayam ini, bawa ayam ini, bawa nanti ayam ini. Kalau kau mau cepat dapat jodoh, bawa ini. Kalau kau supaya suamimu cinta kembali, istrimu tidak kemana, bawa ini, ayam. Bagaimana kalau kambing? Bagaimana kalau sapi? Dan seterusnya, Pak. Meskipun seekor lalat, bukan lalatnya, tapi nilai penyerahan diri itu. Nilai penyerahan diri. Terus waqalu lil akhar, maka masyarakat yang mengatakan, berkata lagi yang satu, karena dua orang tadi, rajulani, dua orang, qarrib, kau bisa juga serahkan juga. Faqal, dia berkata, ma kuntu li aqraba li ahadin syai'in dunallahi azza wa jalla. Tidak mungkin saya menyerahkan sesuatu kepada Allah. Tidak mungkin. Selain kepada Allah tidak mungkin saya serahkan sesuatu. Apa yang terjadi, Pak? Fadarabu unukahu, dipukullah lehernya orang itu sampai mati.
Dia rela tidak lewat, dia rela mati meskipun seekor lalat. Apa kata Nabi? Fadakhalal jannah, maka orang itu masuk surga karena dia istiqomah dengan akidahnya, dia istiqomah tidak mau berikan ibadah itu sesuatu apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan ada pembahasannya, Pak. Bagaimana hukum menyembelih di tempat yang sering dikeramatkan. Bagaimana hukum menyembelih dengan menyebut nama Allah tapi sebut ini juga. Nanti di hari-hari berikutnya, karena tema kita adalah mengambil pembuktian akidah dan ibadah. Jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu tafsirnya tadi ayat yang kita bisa baca dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mohon Pak kepada kita semua, mari kita murnikan seperti ibadah kita, termasuk nanti kurban kita yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Insyaallah itu saya kira pengantar kita. Dan setiap malam kita usahakan ada program berilmu, ada program buka, ada program zikir. Bagus tadi Pak, suasananya tadi kita disambut di sini dengan suasana takbiran. Mudah-mudahan tidak ada bilang kenapa nanti terekam lebaran. Ya, tapi ini luar biasa Pak. Sesuatu yang asing itu karena memang kita tidak perkenalkan pada masyarakat. Ya. Al-Islamu gharib. Islam ini Pak asing. Akan nanti dia sayakun akan menjadi asing kan nanti gharib. Kalau kita tidak perkenalkan syariat ini di tengah umat. Saya alhamdulillah di sini saya tidak jelaskan lagi 10 Zulhijjah karena sudah pernah hari Jumat yang lalu kita bahas tentang masalah Zulhijjah itu. Kita buktikan ini Pak. Kita belajar bersabar, belajar untuk beramal, belajar untuk menahan diri, belajar untuk kita buktikan amal kita. Ini bapak-bapak dapat tadi itu pelayanannya bapak tidak. Nah, pengurus masjid dia tidak kenal kita. Kenapa dia berikan? Bukti bahwa mereka mau beramal. Mereka menghormati, mengagungkan 1 sampai 10 Zulhijjah. Alhamdulillah. Tidak pernah saya sangka dengan suguhan seperti ini tadi. Yang saya bayangkan air murni, makanya saya bawa sendiri kue, bawa sendiri tadi teh. Nah, saya tidak bayangkan disuguhkan demikian. Apa mereka menolong pengurus-pengurus sama malah saya dengar 9 hari ini Pak, disiapkan juga. 9 hari disiapkan ini. Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak kepada pengurus yang ya. Saya kembali nanti besok di mana ini? Ini takmir ya, kita ke utara kota dekat pelabuhan. Ya, saya kira jamaah Rahman besok juga ikut besok kalau tapi di sini juga 9 hari ini insyaallah kita catat tanggalnya ini dan program kita itu Pak beruntun sudah bersambung dengan ini. Kita punya target ini masjid kita nanti ke depan, masjid yang tidak ada mungkin samanya di Makassar dan di Sulsel. Kita bikin sedemikian rupa modelnya, mudah-mudahan dengan izin Allah ini sudah ada gambarannya. Kita mau nanti jadi nanti kita ke depan dan sejak kemarin alhamdulillah ternyata kita sudah sampai di alhamdulillah sudah 93 juta untuk hari kedua ini. Kita mau besok 150 juta besok Pak. Ya. Jadi kita mau berharap ada hamba-hamba Allah yang mau bergerak. Bayangkan ini sedekatan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi masjid. Yang kita sudah program tahun-tahun hijrah sebelumnya, tahun Zulhijjah sebelumnya, kalau tidak salah 3 mobil kita beli, kita juga pakai dengan Zulhijjah. Mohon Pak ya, kalau memang Bapak yakin Allah kasih saya harta, Allah kasih saya rezeki, bukan untuk saya, untuk dipakai beribadah. Dan ini momen waktu yang paling terbaik. Waktu yang paling terbaik belum tentu saya ulang di waktu yang akan datang. Sabtu kemarin tanggal 1 tidak mungkin hadir, tanggal 2 tidak bisa lagi hadir. Kita cuma berharap tanggal 3 masih bisakah kita ketemu. Ya, bisa jadi besok hadir Pak, Senin Bapak sudah tidak ada.
Coba kita bismillah, pegang-pegang dompeta, minta tolong panitia, mohon Pak pengurus masjid, saya ada bawa celengan ini karena selain kita dengar ceramah, kita coba buktikan amal kita insyaallah, ya. Mohon itu caranya orang mas celeng itu Pak, dia yang paling pertama kasih keluar. Begitu itu caranya itu kasih jalan celengan. Nah, tak tolong tidak ada yang dilewati kecuali bismillah ki. Kokohkan akidata, kuatkan infata, insyaallah. Tak tolong jangan dilewati saya. Ya. Ya. Ya, bismillah ki, Pak. Ya. Ya. Dan ada kertas mana? Kertasnya? Ada kertas? Minta tolong dibagi kertasnya. Yang kertas yang sudah dicetak. Ini program Pak, kita berilmu, kita beramal, kita berilmu, kita beramal, kita berilmu, kita beramal. Ya, bismillah. Ya. Itu aja nanti mau masuk surga ini Pak Aceh. Mau masuk surga di sini juga nak. Ya. Ya. Tidak apa-apa Ustaz, buru surga tak. Coba, tidak apa-apa. Ke sana. Ya. Siapa tahu belum masuk nah diembuskan napas terakhir tak. Ya, jadi besok Pak bawa dompet, ya, kasih keluarkan isinya yang kira-kira warna merah atau warna biru, ya, tidak apa-apa berapa lembar, ya, insyaallah, ya. Ibu-ibu jalan di atas budi, insyaallah, bismillah ibu, ya, bismillah. Kalau yakin akidata, rezeki kita tidak akan pernah hilang kalau memang bukan rezeki kita. Pasti bayaran Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala yukridullahu qardan hasana. Siapa yang pinjamkan Allah dengan pinjaman terbaik, insyaallah. Kita target ini Pak 500 juta selama 10 hari. 500 juta. Ya. Karena sudah ada yang ancang-ancang mau bersedekah dengan sekitar 400 juta. Sudah ada yang ancang-ancang 400 juta. Kita mudah-mudahan di akhir itu cair itu 400 juta sehingga kita bisa cor lantai 2 masjid kita. Ya, kita cor lantai 2. Sini sudah ada 100. Berjalan ini insyaallah Pak. Allah tidak mungkin bebani di luar kemampuan kita bersama. Ya, bawa besok celengan-celengan yang terbaik karena hakikatnya bukan untuk panitia, bukan untuk saya, bukan untuk tajdidul iman, tapi untuk kita semua insyaallah. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan sambil ada pertanyaan menanti salat Isya, silakan Pak. Ada pertanyaan? Ada? Jamaah dari sini, ada jamaah dari luar yang silakan kalau kita fadal. Ya, fadal. Beberapa hari yang lalu hari Kamis karena kami di Sukarapan sementara membuat konsep untuk mengajak donatur jamaah untuk berdonasi dalam rangka pemenuhan buka puasa kita di 9 hari bulan Zulhijjah ini. Iya. Ini menariknya para jamaah. Sebelum konsep tersebut saya lempar ke grup-grup. Masya Allah. Ternyata ada uang yang transfer. 500.000. Wih. Jamaah kita minta dirahasiakan, bisa sebut namanya. Masya Allah. Bisa bilang, cocok ini bro, karena anak muda. Kebetulan ini di masjid mengadakan buka puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya. Belum dikirim kata-kata aku ke grup. Ya. Kita sudah berdonasi 500. Masya Allah. Dia bilang bagus programnya. Ditambah lagi 500. Wih, Masya Allah. Wih. Cukup 1 juta. Setelah itu saya imam asar, sudah imam. Kembali setelah sholat asar dia ceknya masuk. Ya. Dia cek lagi. Bilang, barusan aku transfer ini, ternyata laku dan laku. Wih, Masya. Lakunya itu berpuluh-puluh kali dibandingkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau berdagang sapi besar. Masya Allah. Iya. Mungkin lakunya sekitar 200 juta. Dia bersumpah di masjid untuk pembunuhan puasa kita. Masya Allah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali lipat
Allahu Akbar. Ini tapi yang menariknya itu belum bisa lempar. Belum lempar. Tapi dari mana dia tahu? Mungkin lagi bergerak hatinya. Wih, subhanallah. Coba Pak, coba kita. Lempar ini belum bisa masuk. Ya begitulah Pak. Saya yakin dengan cara-cara begitu Pak. Bagus sekali itu. Ya. Pokoknya tidak mungkin Allah mau Pak bebani kita. Bagus itu inspirasi kita itu bagus sekali. Terus saja tidak mungkin Allah membebani kita. Terus saja berbuat sesuatu, ya, karena gampang sekali Allah mau memberi. Yarzuqu may yasha wa yaqdir wa yabsutur rizqa wa yaqdir. Allah mau memberi siapa saja. Ya. Jangan takut Pak dengan hal-hal yang begitu insyaallah. Bismillah, ya. Jadi mohon Pak yang ada nanti mau masukkan namanya di sini, ada yang mau insyaallah bismillah menjadi bagian dari saksi masjid Pak, rumah Allah. Ini umur tak mungkin sudah nanti 10 tahun 20 tahun hilang maki. Tapi kalau ada masjid yang kita bangun itu insyaallah menjadi amal jariah terus menerus. Ini kita pahami Pak. Saya hanya menjadi fasilitator, saya cuma menjadi apa ini? Calo saja Pak, calo saja. Ya, calo saja. Silakan kalau ada rezeki kita. Wallahi demi Allah Pak. Ada suatu saat mau kembali ke dunia, mau pergi mentransfer itu wanta, mau itu menyumbang itu wanta, sudah tidak bisa maki. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan. Tidak bisa Pak. Kalau mau sekarang buktikan memang mumpun 1 sampai 10 Zulhijjah ada di depan kita. Ada rezeki kita, ada kesempatan kita. Mari bismillah insyaallah. Ya, mungkin besok Pak tidak sama nilainya sesudah tanggal 10 Zulhijjah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Saya ulangi sekali lagi, jazakumullah khairan jazaa. Ini keajaiban tadi yang terjadi karena ketulusan ya pengurus masjid menggerakkan dan menyambut kita, karena yang paling pertama bersedia ini Pak memang di sini bilang hari apa saja kita kasih masuk Ar-Rahman. Alhamdulillah kita masuk dan ternyata saya tidak pernah bayangkan tadi pelayanan begini. Ya ternyata ya banyak tadi jamaah bawa sendiri kue, bawa sendiri air minum. Ya tapi alhamdulillah itulah rezeki Allah kirim Pak. Semoga Allah berikan kebaikan pada kita semua. Barakallahu subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.